Selamat malam, salam ketemu kembali adik-adik sekalian, salam budi luhur. Kembali di sini dengan Pak Eka ya, untuk minggu keempat hari ini, di mana minggu ketiga kemarin kita masih pada arena hubungan konsumen, perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Baik, kita lanjut, kalau nggak salah kita masih pada kuadran atau sisi di bagian keputusan konsumen ya. Sekarang kita lihat untuk overtime, yaitu waktu yang digunakan sehingga adanya perilaku konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli produk. Ya. Oke, baik. Kita lihat bahwasannya dalam mengambil keputusan konsumen tentu bisa memakan waktu, bisa berjam-jam ya, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan juga bertahun-tahun. Nah, ini menimbulkan adanya apa yang disebut dengan pelanggan tadi. Pelanggan bisa mengambil keputusan kembali membeli produk atau jasa yang diinginkannya itu karena memang adanya ketertarikan dari pelanggan itu sendiri. Bisa berhari-hari ya, bisa berjam-jam. Misalnya hari ini jam 4 sore dia membeli produk kita, mungkin besok dia akan kembali membeli produk kita dengan alasan bahwasanya produk yang diinginkannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini sudah berhari-hari, nah, jadi menjadi pelanggan kita. Baik, jadi kesimpulannya kalau kita lihat pada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, keempat, dan selanjutnya kelima, ini yang merupakan step by step langkah-langkah di mana perilaku konsumen itu mau membeli produk atau jasa itu disebabkan karena adanya keputusan. Kemudian pola konsumsi yang diinginkan. Kemudian bagaimana tanggapan terhadap penawaran produk yang dijual sampai mengambil keputusan, dan bagaimana dia menjadi pelanggan kita. Perilakunya itu bisa berjam dan waktu jam, hari, minggu, bulan maupun tahun ya. Dan di bawah ini akan mempengaruhi si penjual. Nah, ini bukan lagi perilaku konsumen, ini penjual, produsen, perusahaannya. Apa dan bagaimana ke depannya, strategi pemasaran dan taktik yang harus dilakukan. Beda antara marketing strategi dengan taktik itu tentu di manajemen pemasaran sudah dijelaskan ya. Di mata kuliah Creativity and Innovation juga sudah Bapak jelaskan ya. Yaitu kalau marketing strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehubungan dengan pemasaran. Jangka panjang itu bisa 10 tahun, bahkan di atas 20. Tapi kalau taktik, perencanaan jangka pendek, bisa bulan depan, untuk minggu depan, bahkan untuk besok hari ya. Nah, itu taktik namanya. Oke, nah sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya 4 hal yang bisa dilakukan. Kalau kami menyebutnya adalah 4P. Product, Price, Place, Promotion, and Publicity. Ya, 4P atau bahkan 5P strategi yang bisa dijalankan. Misalnya ya, perilaku konsumen itu sudah positif semuanya, mulai dari kotak pertama, kedua, ketiga, hingga sampai melalui waktu dia bisa berperilaku untuk kembali membeli produk kita. Produk tersebut harus kita sesuaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Itu kuncinya dari segi produk ya. Begitu pula jasa. Sesuaikanlah apa yang diinginkannya. Baik dalam bentuk kualitasnya, kemudian jumlahnya, kuantitasnya, kita sesuaikan apa yang dibutuhkan. Bukan kita yang menentukan, tapi adalah konsumen. Nah, kita menyebutnya adalah market driven. Market driven artinya kesesuaian produk diproduksi sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian dari segi price itu juga disesuaikan dengan keinginan konsumen. Umumnya di Indonesia, customer menginginkan adalah price lower. Jadi harga yang murah tapi kualitas tetap terjamin. Misalnya ada produk yang sama, tapi kita menjual produk tersebut dengan harga tinggi, tentu konsumen akan berperilaku negatif terhadap kita. Dia akan membeli produk orang lain pesaing kita, itu sudah pasti ya. Jadi price, taktik, dan strategi harus kita, apalagi di masa pandemi ini.
menjual barang dengan harga yang tinggi itu tidak ilegal, adalah keputusan yang salah. Tapi bagaimana kita menjual barang sesuai dengan atau menjual jasa juga sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat, daya beli konsumen, tentu nanti akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli kembali produk. Strategi berikutnya, place. Bagaimana jalur distribusi? Jalur distribusi itu harus selancar mungkin. Ketika konsumen itu meminta, memesan, saat itu juga diusahakan harus ada. Apalagi di era pandemi ini sudah ada yang namanya online delivery. Bahkan sudah dicanangkan oleh pemerintah tidak boleh ketika produk itu adalah produk makanan itu makan di tempat. Kalaupun bisa itu maksimal paling 15 menit atau 60 menit. Artinya kan tidak leluasa ya. Nah sekarang beli di tempat, bawa pulang, bungkus. Nah makanya ada lagi layanan yang disebut dengan online delivery. Kemudian selain place adalah promotion. Lakukanlah promosi sebanyak mungkin. Atau kalau memang sudah jenuh, promosi itu diistirahatkan ya sebulan 2 bulan. Namun berikutnya tetap dilakukan promosi. Promosi bukan berarti harus memakan biaya yang besar. Promosi big price atau big promotion tidak. Tapi bisa jadi mungkin promosi dengan menggunakan leaflet atau memajang katakanlah memajang bar atau semacam umbul-umbul dan segala macam yang memasang produk kita. Sehingga itu tujuan dan fungsinya adalah mengingatkan kembali konsumen kita agar mau kembali berperilaku untuk membeli produk kita. Dan terakhir adalah publicity. Publicity adalah upaya kita untuk mempergunakan jaringan-jaringan sosial media atau jaringan sales workforce ya, sales kita, para penjual-penjual kita untuk memperkenalkan produk bila perlu door to door ya. Oke, kita lanjut. Nah, sehubungan dengan itu, lantas jadi dari mana terbentuknya perilaku konsumen atau consumer behavior? Jelas. Yang pertama, konsumen akan melibatkan banyak orang dalam keputusan. Nah, dalam perkuliahan minggu keempat ini kita akan mengulang kembali dengan cara melanjut materi ini bahwasanya konsumen tersebut dalam berperilaku sehingga dia mampu dan mau untuk membeli produk atau jasa itu karena banyak orang di sekitarnya yang mempengaruhi, misalnya keluarganya, misalnya pacarnya dan lain sebagainya ya, atau temannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, konsumen melibatkan banyak pertimbangan dan keputusan. Di antaranya ada what, when, where, why, how much, how often. Sehingga pada dasarnya nanti dia baru berperilaku yang baik maupun bahkan sebaliknya. Demikian adik-adik sekalian, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.